kau bertanya saat memutuskan menerima Puja di sini? Tidak kan? Akan lebih baik kalau aku bunuh diri hari itu. Kenapa Bibi sangat marah? Sepertinya ada sesuatu yang salah. Anuts, turun ke bawah, bawa tasmu. Ayo kita berkemas dan kita pergi sekarang. Kau kekanak-kanakan, Kusum. Aku tidak mengharapkan ini. Oh ya, memangnya selama ini kau tidak? Kau tidak berhak memarahiku. Bibi, apa? Anuts, kalau tiket kereta habis, pesan tiket bis. Anuts dan aku tidak akan tinggal lagi di sini. Aku sudah muak dengan tempat ini. Bibi, kenapa bicara begitu? Bibi tidak akan pergi kemana-mana. Ini rumah Bibi. Jangan dibawa. Puja, sebaiknya kau masuk. Aku tidak akan kemana-mana. Jangan suruh aku ke kamarku. Apapun itu, kita akan selesaikan bersama-sama. Kalau Bibi punya masalah atau keluhan, ceritakan padaku semuanya. Bagaimana bisa aku selesaikan masalah kalau aku tidak tahu masalah apa itu? Katakan padanya, simpan saja simpati palsunya itu. Fakta ini luar biasa. Ibunya sudah menghancurkan hidup kita, sekarang giliran dia. Kusum, ayo masuk dan kita bicara, ayo. Kenapa? Kita hadapi masalah. Kenapa kau malah sembunyi? Dia harus tahu kita menggadaikan rumah kita demi perawatan ibunya. Kebenaran itu harus diungkapkan. Bagaimana kau bisa melunasi pinjaman ini yang kau ambil 15 tahun lalu dalam 3 minggu? Kenyataannya adalah rumah ini akan diambil alih. Kita semua akan keluar dan tidur di jalanan. Aku sudah menjalani hidupku, tapi bagaimana dengan Anuts putramu? Kau tidak pernah memberikan apa-apa padanya. Dan kau sudah menghancurkan masa depan keluarga kami. Kau melakukan ini pada kami. Kau berhutang pada kami untuk menemukan jalan keluarnya. Kalau kau memang peduli pada Anuts, pastikan rumahnya tidak diambil. Lupakan Naren. Kaulah yang membutuhkan terapi. Kaulah yang kelihatan lebih tersesat sepanjang waktu. Sampai-sampai kakak iparku yang tampan kembali ke rumah. Minumlah teh hijau ini dan tenangkan dirimu. Kakak iparmu ada pekerjaan di Dehradun. Mungkin dia pulangnya malam. Ya Tuhan, bersaudara ini sangat mirip. Memangnya kita ada di mana? Karena kau sudah berada di Dehradun, kenapa tidak menghabiskan akhir pekan bersama Haris di tempat peristirahatan yang bagus? Maksudku, jika tidak ada yang lain, kau bisa melakukan spa bersama pasangan. Menurutku, kau harus lebih romantis lagi. Tingkahmu seperti sudah berumur sejuta tahun. Dan kau benar-benar beruntung. Ya Supriya, ngomong-ngomong, Haris itu tidak sepenuhnya seperti saudaranya. Dia berbeda dengan Hardik. Aku tidak nyaman meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Dan aku sangat tidak suka dengan spa ataupun gym. Tapi, begitu Hardik kembali dari kunjungan lapangan, aku akan memarahinya dan mengatakan kepadanya untuk membawamu keluar pada akhir pekan. Kita lihat saja. Aku bahkan tidak tahu di mana dia selama 2 minggu terakhir ini. Tapi Su,
Sejujurnya, begitu Naren kembali, aku akan mulai dengan sesi-sesinya. Dan percayalah, program psikologi akan membantunya. Bahadur, aku heran. Naren sangat berbeda. Dia kelihatan sedikit aneh. Dan kau tahu, hari ini aku melihat dia sangat... Hai Rahul, bagaimana perjalananmu? Dan di mana Naren? Naren ada di luar, sibuk memandangi bulan. Aku rasa alkohol membutuhkan waktu. Tapi Bu, perjalanannya luar biasa. Bagus, pergi dan istirahatlah di kamarmu. Aku akan bawakan minuman untukmu. Dan besok kau harus kembali bekerja, oke? Aku mencintaimu, Bu. Aku juga mencintaimu. Bawa dia ke dalam. Dia sedang mabuk. Dengar, Nilu. Bicara pada Rahul saat ada kesempatan. Dia terlalu sering bermabuk-mabukan. Tidak lagi, Su. Jangan terlalu kuno. Dia sudah 25 tahun, dia hanya bertingkah seusianya. Dan lihat, Naren suasana hatinya sedang baik hari ini. Naren, Ibu terjaga untukku lagi. Kenapa ibu korbankan tidurmu untukku, Ibu? iya, kau selalu memberiku alasan untuk khawatir tentangmu. Apa tadi kau mengantar Mayang? Iya, Ibu. Bibi terus bersikeras agar aku menginap malam ini. Asal kau tahu saja dia itu sangat suka padamu. Naren, apa kau juga minum bersama Rahul dan Mayang? Iya, Ibu. Tapi aku masih belum menemukan jawabannya. Setiap orang memiliki masalah. Tuan Sarma menekannya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dia mengalah. Paman, Ibumu mengikat raki ini padaku. Aku menyimpannya dengan aman selama bertahun-tahun. Tapi, aku tidak bisa melakukannya dengan benar. Menikah bukan berarti kita berhenti merawat saudara kita. Kau tahu, ibumu dulu memandang Kusum seperti menantunya. Dia dulu mencintainya seperti itu. Setiap kali Kusum dan aku bertengkar, ibumu selalu memarahiku setiap saat. Dan suatu hari kau datang ke rumah kami. Kami menerimamu seperti putri kami sendiri. Tapi, Kusum tidak pernah lupa dia adalah bibimu. Dan hari ini dia tidak menghormati kesucian ikatan itu. Paman, untuk semua ibu rumah tangga, rumah adalah masalah harga diri. Siapapun yang ada di posisinya pasti akan terkejut mengetahui tentang jaminan. Apa yang dikatakan benar, bukan tidak masuk akal. Apa bisa kita menjaga rumah ini, Ayah? Kesini. Ayo kesini. Duduk. Ayolah. Jangan khawatir. Jika itu sudah takdir Tuhan, kita akan baik-baik saja.
Jika tidak, kita akan menerima kenyataan bahwa kita akan pergi dari sini. Paman, kenapa Paman bicara begitu? Tidak ada yang terjadi pada rumah ini. Aku berjanji. Lihatlah wajahnya. Kenapa cemberut begitu? Hari ini kau bilang aku emosional. Ayo, bawakan makan malam untuk Bibi. Aku sudah siapkan. Tidak, aku tidak mau menemuinya. Ayo bangun cepat. Ayo. Walau kau lebih tua dari aku tidak mau mendengarkanmu. Ayo cepat sudah Dan sana. aku pastikan ini yang terakhir. Paman, boleh tidak kalau aku mencari kerja? Sayang, kau pasti tidak mengingat ini. Ketika kau masih kecil, setiap orang yang memandangmu mengatakan bahwa kau memiliki masa depan yang cerah. Sayang, kau tidak boleh mengecewakan orang-orang itu. Fokus saja pada kuliahmu. Itu adalah pekerjaan terpenting untukmu saat ini. Ya, Tuan Haris, aku melakukan pekerjaan. Ya, aku di sini. Ya, aku sedang mengawasi rumah Satis, tapi aku belum bisa bicara dengan Puja. Akan kucoba yang terbaik untuk bicara dengannya. Ya, tentu saja. Aku akan bicara dengan Puja tentang... Akan kutelepon kembali nanti. bisa keluar sebentar? Mengoceh pada seorang gadis benar-benar tidak sesuai dengan pria seusiamu. Kau hampir seusia ayahku. Aku bukan salah satu dari gadis yang tidak berdaya yang akan merasa takut. Tidak, Puja. Kau seperti anakku sendiri. Aku tidak akan pernah memikirkanmu seperti itu. Aku hanya mencari kesempatan untuk bicara denganmu secara pribadi. Dan sekarang aku ingin membantumu. Membantu? Iya, sayang. Aku memiliki tawaran pekerjaan untukmu. Dan mereka mencari seorang gadis persis seperti kau. Mereka adalah orang baik. Mereka siap memberimu 1 juta sebagai uang muka. Kemudian berapapun yang kau inginkan setelah pekerjaan nanti selesai. Dan aku pikir uang itu bisa membantumu melunasi hutang pamanmu. Kau bisa bertanya kepada mereka tentang pekerjaan itu nanti. Aku harap kau tidak berada di bawah tekanan untuk mengatakan iya. Ini kartu namaku dan ada nomor teleponku di sana. Pikirkan tentang hal ini dan kau bisa menelponku. Dan nanti akan kuusahakan untuk mengatur pertemuannya. Rahasiakan ini termasuk pada pamanmu. Ini. Puja, aku sudah mengenalmu sejak kau masih kecil dulu. Aku tidak akan pernah memintamu melakukan sesuatu yang berbahaya atau reputasimu. Percayalah padaku. Ambil. Dia harus tahu bahwa rumah ini digadaikan demi perawatan ibunya. Kalau kau benar-benar peduli pada Anuj, pastikan rumah ini tidak diambil dan bayar pinjaman ibumu. Itu kalau kau benar-benar peduli. Aku
Aku punya tawaran pekerjaan untukmu. Dan mereka siap membayarmu 1 juta rupiah sebagai uang muka. Kau akan menerima jumlah yang kau minta. Dan aku pikir uang itu nanti bisa kau gunakan untuk melunasi hutang paman. Tidak ada yang menawarkan lebih daripada magang kepada siswa tahun kedua sarjana perdagangan. Kenapa aku bisa dapat uang sebanyak itu untuk pekerjaan yang ditawarkan Sharma? Aku akan coba mencari pekerjaan di perusahaan lainnya. Semoga saja aku cepat dapat kerjaan agar aku bisa membantunya secara finansial. Puja, Paman, cuaca hari ini bagus sekali. Ayo kita minum teh di sini. Kusum di mana? Aku baru saja membuat pakora. Ayo dimakan, Paman. Itu berarti Kusum belum memasuki dapur. Rumah tangga terhenti setiap kali dia marah. Ini, ada alu puris. Kau taruh di dalam. Wow, baunya enak sekali. Aku akan makan pakora juga. Ada apa, nak? Apa yang salah denganmu? Kenapa kau terlihat muram begitu? Ayah sudah bicara dengan Pujan tentang itu semalam. Sudahlah, jangan khawatir. Ayah akan bicara dengannya. Kau ini kenapa? Ayo makan pakoranya. Ini apa, Puja? Kau sedang mencari pekerjaan. Bagaimana kau bisa bekerja sedangkan kau kuliah? Beritahu perusahaan yang kau hubungi, bilang kau tidak tertarik. Kalau bisa kau langsung datangi mereka. Maafkan aku, Paman. Tapi aku ingin sekali bekerja. Kalau aku bekerja, aku kan bisa punya pengalaman, Paman. Jika hanya pengalaman yang ingin kau cari, tentu saja aku akan mendukungmu. Tapi jangan mempermalukan aku dengan mengambil pekerjaan. Dia tidak mempermalukanmu. Kau mengatakan aku harus memperlakukan mereka sama. Lalu kenapa kau bilang tidak? Bukannya kita tidak boleh memberinya batasan. Apa masalahnya dengan dia bekerja? Sudahlah, Bu. Apa Ibu benar-benar harus marah padanya sepanjang waktu? Jangan bilang begitu pada ibu. Cepat ke kamarmu dan belajar. Tidak mau. Jika Ibu tidak memiliki masalah dengan Puja bekerja, aku tidak peduli dengan studiku. Jika ini rumah kita, kenapa utangnya dibebankan padanya? Aku akan keluar dan mencari pekerjaan. Anuj, kau membuat masalah besar. Dia tidak memintaku melakukan apapun. Kau tidak pantas bicara seperti itu. Apa kau pikir aku buta? Ayah, aku serius. Aturan yang sama akan berlaku untukku dan Puja. Jika Puja bekerja, maka aku juga. Anuj, Anuj, Apa yang salah, Bu? itu bukan cara Puja, yang... sudahlah. Tolong jangan bicara. Aku lebih tua darimu dan Cukup, aku... hentikan. Baik Puja maupun Anuj tidak akan menghentikan sekolah mereka. Tidak ada satupun dari kalian yang akan bekerja. Jika ada yang punya masalah dengan itu, mereka bebas meninggalkan rumah ini. Aku yang membuat kesalahan, biar aku yang menanggung. aku tidak akan kemana-mana. Ini rumahku. Apa masalah Ibu dengan Puja? Tuan Sharma, orang-orang berjuang dalam hidup demi kebahagiaan keluarga mereka. Dan ketika sampai pada keluarga mereka, mereka semua mengalah pada akhirnya.
Tuan, ini Puja. Aku ingin datang untuk wawancara. Hari ini sendiri. Bodoh! Kenapa kalian semua begitu ceroboh? Kita baru saja menerima gambar ini setelah dibingkai di Italia. Biaya perbaikannya saja lebih dari gaji yang kau terima selama 1 tahun. Bibi, Tidak, Naren. Aku tahu kau sangat menghormati para pelayan ini. Tapi mereka tidak sepadan dengan statusmu. Pelayan tidak berguna. Maaf, Bu. Aku membuat kesalahan. Aku tidak sengaja melakukannya, Bu. Berani-beraninya kau. Kau tidak punya sopan santun atau rasa kewajiban. Kau tidak akan dibayar selama 3 bulan ke depan. Itu seharusnya cukup untuk membayar penghinaanmu. Aku sudah berkali-kali memberitahumu agar orang lain melakukan pekerjaanmu. Kau telah bersama kami selama bertahun-tahun. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau tidak mengerti juga? Bibi, bagaimana aku membayar untuk penghinaanku? Rampa, tolong ke kamarku. Aku ingin melihat lukanya. Aku ingin memeriksa potongan kaca itu. Anak ini semakin gila setiap hari. Wawancara dijadwalkan setelah jam kantor dan mereka menawarkan gaji besar. Semoga ini perusahaan yang terkenal. Akan lebih baik kalau aku pergi sebelum Paman dan Anuj pulang. Iya, Tuan Sarma. Iya, aku siap. Mobil itu diparkir di jalan, kan? Iya, tunggu sebentar ya. Aku memberitahumu, mereka klien yang sangat penting. Bagaimana kau bisa menanganinya dengan sangat tidak bertanggung jawab? Apakah kau tahu, kita bisa kehilangan bisnis dan reputasi karena semua itu? Hai Paman, kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku baru saja bertemu dengan klien. Ada beberapa masalah kecil yang diselesaikan secara instan. Dan aku menghadiri pesta malam ini, Paman. Jika ada masalah yang tersisa, kita akan selesaikan pada pagi hari. Paman percayalah padaku, aku sudah mengendalikan semuanya. Terima kasih, Raul. Paman, maukah kau berterima kasih pada Naren? Aku harus belajar berurusan dengan orang selama kau tidak ada, bukan? Oh iya, Paman. Masih banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Sampai jumpa, Paman.